mayoritas anak di umur segitu ya begitu semua. Oke. Jadi Iya kan? lu mau pecat, lu mau tegur, lu mau ganti, selama lu ngerekrutnya umur segitu jangan-jangan gitu lagi. Kecuali yang lu rekrut anak dari daerah. Ya elah ini grup sepi-sepi baik, ini kayak gak ada apa-apa nih. Kok gak ada apapun. Tapi bahkan ketika lu bukan cek riset ini pada pekerjaan. read semua. Baca semua jadi kayak ini tuh berarti sama guanya nih yang baper. Gue tidak mau anti dengan generasi yang baru ini. Mau Gen Z kayak mau Alpha, gue tetap mencoba bisa adaptasi dengan mereka. Masalahnya suka tidak suka yang namanya ide-ide baru itu datang dari mereka. Yang senior ini nggak mungkin lah bisa secepat yang muda. Betul. Punya ide-ide yang nggak mungkin. Udahlah harus aku itu. Iya. Sementara yang muda ini akuilah bahwa kalian tuh udah nggak punya jam terbang. Betul. Bahwa ini pernah ada perubahan, pernah ada ini, pernah ada ini. Ya lu kan nggak mungkin reinventing the wheel. Ada yang beda sih guys, kita nyoba set baru sama ada satu orang lagi. Biasanya kita ngobrol cuman berdua. Berdua Iya, biasanya kita itu Sekarang kepisah. digabung. Sekarang Ya. kita ketambahan ada Windy. Sebenarnya bukan in frame ketambahan, bertiga. sebenarnya kita bertiga itu in frame bareng kayak gitu. Baru kali ini bareng ya. Iya, gimana Kang? Kalau misalkan kita ngobrol bertiga Iya. gini gak apa-apa kali ya? Justru yang ngobrol kan kayak nongkrong aja. Ah, Oke sih, aku juga ngerasa lebih nyaman karena Dan ngobrolnya bisa macam-macam ya. iya, nanti mungkin bisa dapat perspektif lain dari teman-teman kayak gitu loh. Nah, Karena kita berdua Gen Z nih kebetulan. asik. Jadi Gen Z-nya gak cuma sendiri. Asik. Ya, betul. Aku Gen Z mepet sih. Di ujung ya. Oke, gimana guys? Apa kabar? Baik. Gimana? Ya, Gimana Kang? Apa baik. kabar? Menjelang ini musim hujan ini terus ya. Oh iya, Susah kemana-mana iya. teman-teman kalau misalkan mau keluar himbau buat ngecek Cuaca ya. Iya, cuaca ya, sama bawa vitamin kemana-mana kayak gitu. Jadi gini guys, ini Gimana tuh? masa dari aku sih? Ada apa? Ada ini, ada cerita apa? Atau ada yang mau ditanya apa nih? Ini kalau misalkan aku mau share soal pekerjaan itu nggak apa-apa kali ya Kang ya? Gak apa-apa lah. Oke, jadi ada beberapa berita ataupun teman-temanku sih Kang yang ngalamin. Dibilangnya itu kayak di bawahku lah umurnya, mungkin selisih 2 atau 3 tahun gitu. Ya. Orang itu bukan orang sih, mereka punya bos. Kalau misalkan kerja itu katanya Gen Z itu nggak pecus gitu loh. Wih. Iya, terus Gen Z itu dibilang kayak nggak punya inisiatif, loyalitas kerjanya itu rendah. Terus Gen Z itu kalau udah disuruh gini-gini itu kayak ngeluh kayak gitu-gitu. Nah, padahal kalau misalkan di hiring kayak rekrutmen gitu, mereka kan harusnya ke filter ya di depan. Oke. Dan sekarang tuh syarat daftar tuh kebanyakan maksimal umurnya 25 Kang. Iya, Nah, Itu kan itu berarti Gen isinya Z. Gen Z semua Iya, dong Kang. betul. Nah, ini aku ngerasa kayak kalau misalkan yang di salon kita nggak bisa kerja, terus gimana dengan aturan yang kamu spesifikasinya kalau nerima pekerjaan itu harus seperti ini gitu loh. Padahal di depan kan harusnya sudah ke filter gitu loh. Ya, Apakah ya. tidak ditanyain kalau misalkan portofoliomu apa sih? Kamu pernah ngerjain apa sih? Kayak gitu. Iya, Terus betul. kok misalkan udah di dalam dunia kerja kita nggak punya porto, kan di interview kita ditanyain apapun tuh, tiba-tiba pas nggak ditanyain udah disuruh kerja ini nggak bisa, dimarahin. Kasian aja sih Kang. Iya. Iya dan yang ngerasa kalau si Gen Z ini nggak oke kerjanya tuh ya umur-umur di atas kita gitu Kang. Iya, kira-kira Yang- dulu di zaman kamu tuh ada nggak sih kayak gitu? Gimana tuh Kang? Iya, jadi gini ya. Ini pekerjaan di perusahaan belum tentu perusahaan kreatif ya. Maksudnya apa aja ya. Kita umum aja mungkin Umum atau aja ya. atau yang pernah Iya, kita jadi gini. deket-deket aja gitu. Karena bisa jadi akan ada beda tuh nanti di antara Betul. perusahaan yang umum dengan yang kreatif. Betul. Kalau yang umum tuh gini. Yang tadi lu bilang tuh betul ya. Namanya perusahaan itu pasti dari waktu dia ngerekrut. Itu pasti dia udah punya klasifikasi atau persyaratan yang Iya. memang dia pengen. Salah satunya adalah persyaratan usia. Nah ini memang jadi kalau menurut gua ya. Ada satu hal yang orang banyak nggak lihat itu. Adanya perubahan yang signifikan tapi nggak pada mudeng. Oke. Yaitu perubahan teknologi. Jadi perusahaan itu masih berpikir ketika dia mau mencari pegawai atau tenaga kerja itu tuh masih berpikir zaman dia dulu. Zaman dia belum terlalu teknologi.
Oh Oke. ya. Zaman perusahaannya nggak terlalu ngandelin teknologi gitu. Oke. Akhirnya ketika dia harus mencari tenaga kerja yang lebih muda, dia lupa tuh bahwa di umur yang dia lagi cari itu sekarang itu adalah generasi yang lahirnya udah punya akun email. Iya benar. Udah dibikinin orang Fasilitasnya tuanya. juga udah beda. Jadi yang lebih dahsyatnya lagi adalah mereka adalah generasi yang lahirnya itu udah bukan internet modem. Iya benar Kang. Jadi punya email, ngecek apa-apa Serba di online. email itu tuh apa hebatnya sih, biasa aja kali gitu. Pertama itu, kedua mereka adalah yang gua nggak bisa bilang ini males ya, tapi mereka tuh adalah generasi yang efektif. Lah kalau bisa pakai teknologi ngapain mesti manual kira-kira Iya, gitu. dan kalau bisa dikejar dengan itu lebih cepat, kenapa nggak Ngapain kita mesti- lakukan? Kayak gitu. Contoh, ini gua ngalamin ya. Oke, gimana tuh Kang? Gua ngalamin itu, gua kerja sama Gen Z. Oke. Itu gua agak kesel ketika setiap gua ngomong lagi kerja nih ya. Oh di masa kerja gitu lagi. Ini gua ngomong tuh gua kayak ngomong sendirian karena yang lain tuh di depan laptop. Gitu. Oh. Gak ada respon gitu Kang? Iya. Karena mereka sibuk sendiri jadi. Gua bilang, Oh. sorry, boleh nggak nulisnya stop dulu? Gue jelasin dulu. Terus mereka tanya, emang kenapa Kang? Enggak, gue jelasin dulu biar kalian mudeng. Nanti baru jelasin. Terus mereka bilang, enggak, kita dengerin kok. Oke. Di situ gue mikir, sekali, 3 kali, 5 kali, ini kayaknya guanya deh. Bahwa mereka memang posisinya listening mode, hanya memang multitasking gitu aja. Betul. Buat kami mah nggak masalah, antara ngetik dan mendengar tuh mereka bisa. Bisa ngelakuin Oke, keduanya kayak kayaknya gitu. ini mah guanya nih gitu. Oke. Kedua, ketika mau presentasi apa semua gitu ya, itu pasang layar gede gitu ya, dan filenya tuh pasti di cloud. Ah iya benar. Gue bilang kenapa sih harus di cloud, kenapa nggak offline aja? Lah kan nanti bisa dicek di mana aja, dan bisa dibuka oleh siapa aja. Betul. Dan nggak akan nggak akan susah nyarinya gitu. Tadinya Efektif gitu. Mereka Tiba-tiba ada berpikir yang- seperti itu. ada yang mau bantuin ya nggak usah ngirim-ngirim file, lu kerjainnya di situ dan tercatat semua. Itu tuh cara kerja yang nggak hebat, biasa aja buat mereka itu. Buat gua kayak yang lu tuh harus begini ya. Berarti ternyata perubahan itu tuh ternyata kita nggak sadari gitu. Dan di saat itu gua hanya berpikir ini yang adaptasi gua atau mereka ya harus ya jadi gitu. Oke. Nah kayak gitu. Nah disitulah akhirnya gua merasa kayak kayaknya waktu itu memang perusahaan startup ya. Ya. Bahkan CEO-nya pun masih muda. Jadi gue mikirnya gini, ini mah guanya berarti yang harus ikut. Oke. Nah sekarang lo bayangin, ini ada sebuah perusahaan dengan bosnya katakanlah ya Iya lebih tua. udah Akhirnya berumur lah ya. ketika apa-apa itu yang apa-apa tuh masih yang selamat pagi nyapa tuh kayak yang buat mereka ya penting apa sih gitu loh. Iya kayak gitu kan. Nah itu akhirnya membuat mereka jadi kayak bekerja dengan cara mereka sendiri, di mana perusahaan, HR dan bosnya mungkin gerah dengan itu. Benar. Nah karena ketidakcocokan itu, mereka masih berpikir ini mah kayaknya dia aja nih. Nah sementara rata-rata mayoritas anak di umur segitu ya begitu semua. Oke. Iya Jadi kan? lu mau pecat, lu mau tegur, lu mau ganti, selama lu ngerekrutnya umur segitu jangan-jangan gitu lagi. Kecuali yang lu rekrut dari daerah. Oh. Emang kalau misalkan dari daerah apa bedanya Kang? Daerah itu masih nggak terlalu segitunya. Sama gadget atau dengan kebiasaan yang tadi Kang Motul sebut? Iya, gadget, teknologi, tapi tetap analognya masih jalan. Karena mereka anak-anak daerah ini kebanyakan juga masih 50-50 gitu. sopannya ngehargain orangnya Betul, tuh masih gede, terjaga. Mas. Oh oke. Kayaknya. Dan Menurutku ya. dan nggak tahu ya dugaan gue ya. Ini bisa jadi bisa benar bisa enggak, gue juga nggak tahu. Oke. Dugaan gue rata-rata mereka lahir pun juga belum tentu punya email. Oke. Iya, Karena orang di daerah. orang tuanya juga mungkin nggak terlalu peduli dengan email. Oke. Tapi Yang kalau ada mah misalnya- anaknya lahir mah yang penting selawatan dulu, yang masih gitu loh. Iya sih Kang, masih kayak kebiasaan-kebiasaan kalau misalkan kita punya anak ya
hal-hal Iya. kayak ritual kebudayaan gitu Dan biasanya masih biasanya ada gue gitu. nandainnya adalah dari namanya. Kalau namanya masih nama anak-anak yang umumnya mungkin, wah ini kayaknya masih, jadi anak daerah namanya masih common ya. Tapi kalau anak daerah namanya udah kayak yang Islam modern yang Faja apa, nah itu Yang udah susah. itu kayaknya itu kayaknya waktu lahir udah punya email tuh. Jadi orang tuanya lumayan kekinian. Jangan-jangan malah mereka udah punya akun IG gitu Kang, karena ada orang yang berpikiran Iya. kalau punya anak itu mau didokumentasin dari kecil sampai gede gitu. Iya memang itu. Ya kan mau punya anak kayak mau punya itu kan mesti punya email. Punya email. Iya juga sih. Maksudnya jadi orang tuanya ngebikinin. Iya. Iya, Jadi orang once- langsung punya email. Iya. Banget ya. Iya, gitu. meter itu. Jadi pas anaknya Ya. istrinya masih bersalin udah disiapin videonya. Oh kayak gitu kayak Sekarang kayak gitu. Iya. Jadi Bahkan behind sekarang the scene. tuh orang nyewa fotografer sendiri, videografer sendiri. Walaupun ya, Oh iya? walaupun ternyata itu sebenarnya fenomena itu kan sudah terjadi ya pas zaman inilah. Ini sekarang ini ketika anak generasi itu sudah besar. Jadi bayangin anak-anak yang lahir di zaman mereka dibikinin email oleh orang tuanya masih pakai modem. Berarti anak sekarang udah mulai dia ngerti. Jadi kira-kira umur SMA itu ya. SMA. Itu mereka protes. Bagi mereka, Anda tuh nggak berhak loh ngupload foto saya kecil tanpa izin saya. Wow. Gila nggak? Mereka udah berani speak up bahwa nggak, ini privacy. Oke. Saya kecil, saya nangis. Keluguan saya waktu saya kecil ini bukan untuk jadi bahan bercandaan kalian atau bahan ini. Puyeng nggak loh? Wow. Anak sekarang tuh kan. Itu kenapa kalau mereka bisa ngelawan itu tuh karena Bukan lawan ya kalau gua bukan sih- ngelawan sih, kayak mungkin ada beberapa hal yang merasa dia kayak, hah, kok aku nggak tahu apa-apa tiba-tiba Sekarang nggak, tapi dilihat gitu. sekarang menurut kalian aja, menurut lu bener atau nggak kalau mereka berpendapat kayak gitu? Oke aja sih. Kalau menurutku Betul benar kan? sih, karena Oke Justru aja. itu. itu soal privacy. Privacy. Iya betul. Contohnya gini ya, masing-masing nggak tahu lah. Gue juga nggak tahu ya, lu SMP kayak SD kayak gimana gitu. Iya. Gue tuh SD dulu kurus banget, kurus, cungkring, rambut berantakan, pokoknya jelek banget lah udah. Anak-anak kampung nggak keurus lah gitu ya. Oke. Zaman itu mah foto, zaman gue ya foto itu sesuatu yang langka lah. Kalau misalkan ada orang yang punya foto pun itu yang Kalaupun sesuatu punya yang foto, mewah gitu. Sesuatu yang rasanya nggak mungkin foto candid. pasti Karena proper rugi. disiapin. Karena harus dicetak. Nggak mau Karena Harus dicetak. karena lu satu roll itu cuma punya 36 kali motret. Iya benar. Ya, Berarti makanya kalau tuh. misalkan Jadi kita lu udah nggak punya boleh foto, salah. dicetak ya. Iya. Udahlah, lu jangan pernah berpikir foto tuh so candid lah. Udahlah, lu ngabisin aja gitu. Akhirnya, kalaupun lu mau difoto, lu harus prepare, lu harus apa? Paling tidak segitu aja. Gua kadang suka males. Pas cekrek, pas dicetak gitu ya, itu kan butuh 2-3 hari tuh. Iya masih. Pas jadi, aduh momennya kok waktunya jelek lama. banget gitu. Ya ampun, gua kurus banget, apalah, keriting lah, aulah. Itu tuh apa terus gua mau upload? Nggak mau enggak gua. lah. Tiba-tiba ini anak baru lahir atau lagi mandi, nggak pakai baju, telanjang kesana kesini difoto. Itu berhak loh, itu mereka ngomong. Ini waktu difoto saya nggak ngerti, tapi ketika disebarkan itu udah hal lain. Oh oke. Mau difoto sih terserah ya. Setelah difoto, dia apa di videoin, apa semua kasih. Ini ada hard disk, ini isinya lo kecil, lahiran, mau diupload, ya terserah lu lah. Nah itu ini. Nah maksud gua kembali ke yang tadi bahwa memang ada perbedaan cara melihat, cara memandang dari generasi ini. Nah kalau tadi Windy bilang, ini generasinya kebetulan bosnya juga umurnya nggak jauh-jauh amat. Betul, masalahnya sekarang antar generasi ini sebenarnya umurnya ini memang deket-deketan. Iya betul. Karena kan gini, teknologi ini balik lagi, ini semua karena teknologi loh. Oke. Teknologi masih itu cenderung ke akhirnya situ ya. mempercepat semuanya, termasuk mempercepat produktivitas orang yang baru lulus Oke. kerja, nggak harus di perusahaan, lu bikin perusahaan sendiri. Ketika lu sukses, kan lu jadi anak buah. Iya. Nah anak buahnya itu tuh yang tadi dengan syarat umur di bawah 25, itu jangan-jangan bosnya belum 40 tahun kali. Iya kan bisa 30, 32. Itu kan terjadi sekarang. Iya sih Kang, mereka lebih cepat ya. Dan jangan salah, itu bos-bos yang tadi umurnya 34, 35, katakanlah
ketemu bos yang kayak gue, pasti dia akan selisih juga kok sama gue. Oh, Iya pasti ada gap kan. Ada gap. Iya. Ada sesuatu hal yang emang kayak kok gini ya, kok aneh kayak gitu, ngerasa semua gak cocok tuh, gitu. Apa dikit-dikit offline lah, jadi kan aduh kesel gitu deh. nah itu Kang. Dikit-dikit harus ketemu. Wah. Kebanyakan Gen Z tuh kalau bisa nyari kerja yang bisa WFH, WFC gitu. Nah itu juga gini Win, betul itu kenapa mereka ini adalah generasi yang aduh kalau gue bilang antisosial kayaknya terlalu ini ya. Tapi memang mereka itu adalah generasi di mana ketika mereka harus pertama kali berkenalan dengan sosial lewat sekolah, Oke. datang pandemi. Ah iya benar. Generasi mana sih yang pernah mengalami sekolah itu online? Iya. Gak ada lah kecuali mereka. Di saat itu orang tua mereka aja gelisah ada di rumah terus. Iya, dan jangka waktunya itu lama banget. Pak. Lama itu. Itu ada berapa banyak orang tua stres karena tidak ngantor. Betul. Sementara anak-anak terbiasa di saat itu ya memang sekolah tuh harus lewat layar, lewat Zoom, lewat ini. Betul. Sosialisasi buat apa ya? Wisuda aja juga online. Iya benar-benar. Iya, itu aku ngerasa aneh tapi Aneh kan? gimana? Iya, karena waktu Tidak, itu keadaan tidak ada ya. pilihan. Nah sekarang ketika mereka kerja, ada aturan lu datang pagi terus nggak ngapa-ngapain. Terus kayak gini mah gue nanti aja Mending- kita Iya, mending di Iya. rumah. di rumah aja. Terus ya nggak bisa harus hadir. Kenapa harus hadir? Nah, nggak masuk akal. Apakah mereka nggak dapat kayak penceritaan dari orang-orang yang pernah bekerja di umur atau bisa dibilangnya kayak senior gitu, terus menerapin pekerjaan yang seperti bos atau seniornya gitu? Iya, masalahnya kan gini ya. Anak-anak ini tuh ya gimana ya, kritis ya. Tetep, Ketika kita ngomong begitu, zaman dulu harus begini-begini. Ya sederhana buatnya. Emang dulu pakai email, emang dulu online. Iya dulu mah betul begitu ya karena kalian kan tidak mungkin pakai email. Iya. Iya. Kita harus ketemu. Harus ketemu. Meeting harus pakai catatan. Catatan. Lu kebayang nggak namanya nyatet aja? Pernah nggak sih lu dengar ada istilah pinjam catatan? Enggak. Zaman sekolah dulu Nggak palingnya. ada. Sekarang enggak sih. Nggak Bukan ada. maksud gue gini, pinjam catatan itu kan lu kebayang nggak? Itu adalah sebuah pekerjaan. Saya pinjam buku kamu, saya catat ulang. Kayak nyalin gitu kan? Nyalin, bayangin itu tuh bisa ada setengah jam kali gua harus menyalin itu. Yang mana sekarang lu tinggal kirim file doang. Iya, kalau misalkan kayak skrip ataupun Iya. notulen gitu kan udah Bukan, selesai dikirim kayak tugas gitu. sekolah lah. Kayak tugas Sekarang sekolah aja tuh gitu. kalau Sekolah kan- guru atau dosen ngejelasin kita tuh foto kan. Tuh, Atau enggak nanti setelah selesai kelas minta PPT-nya Tuh. dikirim di grup. Oh gitu ya? dan itu kan Aku Genzi tapi kok gak ngalamin ya? justru itu maksud gua gini, betul itu terjadi. Ya gimana ya? Gua ke daerah ya oke lah, gua nggak tahu itu daerah kota atau bukan kota ya. Gua ke pinggirnya Solo tuh apa ya? Bandara tuh apa? Bandara itu Boyolali ya? Boyolali. Ada Oke. sekolahan Oke, SMP, SMA? SMK. SMK. Kayak SMK. Widescreen tuh. Papannya digital. Ayo. Apa gurunya neranginnya tuh bener kayak slide. Ya, Kayak pakai PowerPoint gitu? kejadian tadi yang lu bilang selesai bisa dikirim file kasih ke ketua kelasnya terus dibagi-bagi. Iya. Dan itu biasa. Oke. Maksud gua gini, sekolah aja udah begitu. Sekarang tuh semua sekolah ada proyektor. Rata-rata begitu. Nah maksud gua gini, itu adalah generasi yang akhirnya ketika lulus teknologi digital sharing file itu tuh ya hari-hari. Bahkan lu bisa kerja di mana aja. Benar-benar. Sekarang lu bayangin ya, gua nggak tahu lu pernah muda nggak tahu nggak? Kita tuh pernah ada mengalami zaman di mana lagi tren namanya coworking space. Iya. Wow, kayak tempat Orang pada bondong-bondong kerjanya itu di luar. Nah, lu dari sadar kantor nggak? gitu. Itu adalah generasi di mana waktu itu era startup, di mana adalah banyak anak-anak muda yang Ada digital savvy, inovasi. techy, inovasi. Kita bisa merubah segalanya. Bukan kita pengen mengubah dunia dengan sebuah gagasan lalala. Akhirnya kerjanya pun nggak di kantor. Oke. Di saat itu muncul tren yang namanya open office, di mana office itu tidak ada kubikal. Oke. Jadi buka, tidak ada hierarki, bos itu nggak ada. Kelihatan ruang. semuanya Kelihatan bareng satu semua. meja. Itu kan belum zaman Gen Z. Oh iya. Dan di saat belum lah, dan di saat itu generasi di angkatan nih apa sih? Sok ini banget sih, lalala. Oke gitu. Itu eranya Mas Menteri Nadiem. Oke.
Bayang nggak? Itu masih, wah akhirnya namanya kantor itu kebuka, tidak ada kubikal, kemudian mulai tuh filosofi ada di dindingnya. Iya kayak motivasi. Iya. Terus mulai Quotes-quotes gitu ya. tematik sudut sana harus bagaimana, wah kayak gitu. Oke. Itu di atas itu nggak ada kantor begitu. Kantor tuh kerja, jangan begini. Nggak ada playing ground tuh nggak ada. Berarti emang benar-benar dibedain kalau kerja-kerja, main-main, istirahat itu tempatnya udah pasti berbeda ya Kang. Tiba-tiba eranya berubah gara-gara teknologi, apa semua karyawan tuh bisa punya ide apa aja bisa ini. Nah, mulai muncul yang namanya tempat kerja untuk barengan. Nah muncul tadi coworking space. Akhirnya bermuncul tuh di daerah-daerah ada tempat coworking space, isinya tempat kerja doang, laptop apa semua gitu. Tiba-tiba seketika bisnis itu ambruk tuh. Cuman gara-gara apa? Geser ketika kalian Gen Z bisa punya work sifat-sifat yang dia everywhere. tidak pikirkan kayak Kerjanya gitu di loh. coffee shop. Akhirnya betul. Kenapa harus di coworking? Di cafe juga bisa kok. Masalahnya apa? Berisik, enggak ada ini ceklek. Beres, ada earphone, noise ada cancelling. headphone, iya. Udah selesai. Udah bukan cuma multitasking, itu mah multiplex. Jadi kayak semua dan bisa kok gitu. Oke. Akhirnya perubahan-perubahan yang seperti itu membuat mindset anak-anak Gen Z tadi bahwa ya kerja tuh ya seperti ini. Ketika dia masuk kantor dengan gaya kemarin, gaya tahun lalu, Yang ya emang jadul. udah kebiasaannya itu nggak banget untuk mereka ya udah pasti kayak betul. enggak kayak gitu. Nyari tempat lain kayak gitu atau dah nanti. Nyambung ke berikutnya, gara-gara tadi sebetulnya adalah muncul kebiasaan baru. Oke. Dari kebiasaan baru itu muncullah yang namanya attitude. Iya, attitude ini prinsip, cara nih. kerja perilaku itu berpengaruh Perilaku, kan. behavior. Nah itulah yang akhirnya muncul lagi. Mulai Ada apa lagi Kang? ya itu kayak komunikasi terlalu terlalu santai sampai akhirnya cukup ngasih tahu di WA, kadang WA nggak dijawab. Jadi enggak kok udah baca, tapi kok diam aja sih? Emang harus gue jawab ya? Nah gitu lagi. Nah ini nih susah kalau misalkan dibilang kayak lu ada tata keramanya, nih tata kerama versi apa? Itu tuh udah susah tuh kalau buat gue ya. Iya, kalau misalkan mau digolongin dengan cara kerja tuh harus kayak gini, kalau misalkan kebiasaan sebanyak itu kita juga nggak bisa mau Susah. make harus kayak gini, Iya. pakai ini dan harus tahu sebelumnya dari generasi kan kita beda. Aduh mikir Susah, lagi. Iya. Gue berapa kali tuh kayak anak-anak muda di grup atau enggak di grup ya, gue tanya gitu, tanya gini. Ini dibaca atau enggak ya? Kok Atau diem aja. iya, kok nggak gitu. ada yang respon, kok nggak ada yang mau bertanya atau gimana gitu. Terus, loh ini emang diarahinnya kemana Kang? Iya enggak buat semuanya? Iya kita udah baca kok. Cuma kali jawab gitu, oh emang harus dijawab ya? Aduh, gue juga bingung jawabnya harus gak ya gitu loh. Kalau misalkan kita share terus cuma dilihat, terus kita nggak ada feedback juga ngerasa aneh kayak. Gak masalahnya Mat, di antara mereka ketika dia gue mau minta jawaban lo, ya gue langsung mention lo. Kalau Nggak tahu ini, di ah. mention. Jadi gini, gue nggak tahu ya apakah mereka itu adalah generasi yang tidak terlalu dengan basa-basi. Jadi kayak gue ngomongin apa gitu ya, baca oh ya udah, nggak perlu tuh gue kayak benar tuh Kang, lucu Kang, apa sih gitu. Ngerespon sekedar kayak cuman menghargai sesuatu hal yang udah Nah, itu balik yang lagi. udah dibagikan gitu. Balik lagi, menghargai itu gimana menurut lu? Nah kayak gitu-gitu loh. Oh, kalau aku Tapi ya, ini sering banget Iya kan? ngelakuin juga sih. Betul kan? iya lagi. Bener-bener. Maksud gue tuh itu Selama susah. nggak spesifik nge-mention kita Betul. ya udah gitu. Aku aja bete kalau misalkan ada orang yang ngerasa kayak aku udah nge-share loh, masa nggak ada yang Nggak ada oke, kayak, thank you. Oh apa oke, kayak gini gitu nanti ya? aku baca ya. Nanti aku share ke teman-teman atau gimana, thank you ya udah dikasih worksheetnya kayak gitu, schedule-nya. Gak ada. Dan buat mereka itu, oh gue bukan cuek kok, gue baca kok Kang, gue baca semua, emang dibaca. Emang dilihat, emang benar. Bukan cuma gitu. dilihat, dibaca. Misalkan dia baca, bukan yang nggak dibaca. Cuman buatnya gini, oh iya dibaca kok, tapi emang itu kan cuma di share ya udah di share aja. Jadi bukan berarti kecuali gue minta, Win tolong cek ini ya, Mat tolong cek ini ya, Oke. Win cek ini. Karena gue mention, Bales. Berarti harus spesifik kalau misalnya kita nggak di di mention, berarti kan nggak disuruh, nggak dimintain tolong gitu. tidak harus lu gitu loh. Lu mau jawab nggak apa-apa, tapi sementara generasi gua ini tuh mending nggak ada anyep-anyep amat ini. Gitu loh kalau dibuat gua ya.
Ya elah ini grup sepi-sepi baik, ini kayak gak ada apa-apa nih. Kok nggak ada apapun. Tapi bahkan ketika lu bukan cek share ini pada pekerjaan. read semua. Baca semua jadi kayak berarti, ini tuh berarti soal guanya nih yang baper. Soal komunikasi ini tuh masuk di survei Kang. Akhir tahun Apa tuh? kemarin itu ada survei kalau berapa puluh persen Gen Z itu dipecat dari perusahaan kena PHK. Gara-gara Nah, alasannya tuh soal komunikasi tuh masuk Kang. Mereka Oh, komunikasi, itu faktor paling inisiatif. tinggi kenapa mereka dipecat tuh karena itu. salah satunya Salah satunya. Iya. Nah itu betul. Maksudnya gue nggak tahu ya ada survei apalagi gue nggak tahu. Tapi itu Win itu gue ya karena gimana ya? Kebetulan karena gue kerja di bidang kreatif Oke. banyak kan gue harus berurusan dengan anak-anak Anak-anak, muda, iya, Gen Z. bahkan Ya lintas udah lah. umur lah dan lintas kebiasaan gitu. Jadi lintas generasi lah kalau lintas gue kan generasi kreatif ya, betul. Nah itu membuat gua mau tidak mau itu harus berhubungan kerja bareng termasuk komunikasi. Nah komunikasi sebetulnya itu kan gua pakai WA, jangan-jangan itu gua masih melihat WA itu seperti gua masih pakai zaman Yahoo Messenger. Oh. Ayo lo, lu jajan pada pakai apa enggak? Jangan-jangan itu tuh my God. pasti Lama banget ya. ada yang lebih lama. Apa Kang? ICQ ICQ itu apa? tuh kan Itu sejenis kayak Gmail atau Yahoo tadi, bukan? chat. Chat. Kalau Jadi- Friendster tuh apa? Bukan. Bukan, jadi gini. Bentuk komunikasi pertama dalam bentuk chat itu dulu namanya IRC. Oke, itu dari apa? Kayak mobile, HP, belum. Belum ada mobile zaman itu. Oh my god. Berarti itu pakai Komputer. komputer. Oh, Zaman itu belum ada handphone. Kayak coding gitu. Oke. Bukan sih. Enggak, teks. Teks ya. teks ya. Jadi gini, komunikasi lewat teks itu tuh di zaman itu. Nah, ini agak cerita dikit ya. Jadi komunikasi dengan teks itu tuh adalah komunikasi pertama orang lewat teks tapi real time. Kenapa real time? Karena sebelumnya itu ada delay bentuknya email. Oke. Dan lu nulis email itu sama seperti nulis surat zaman dulu. Yaitu kata pembuka, ada salam dulu. Iya. Di dalam badan suratnya itu lu ucapin salam semoga sehat-sehat. Oke. Kemudian ada pertanyaan lu bikin poin-poin yang lu tanyain apa, di terakhirnya Pointersnya tutup. gitu. Waktu lu kirim itu nggak akan serta-merta langsung di-reply. Kenapa? Dan prosesnya tetap lama waktu itu kan. Jadi lu kirim mungkin baru sejam lagi atau 2 jam atau mungkin nanti sore. Ketika lu buka sore, lu buka kelihatan tuh ada email dari siapa aja. Itu persis seperti kita nerima surat. Makanya namanya mailbox. Udah kan, terima. Ih seru, lama-lama internetnya makin cepat. Lu ngirim email bisa langsung lu balas saat itu juga. Nah mulai tuh ngejawab email kayak lagi ngobrol. Iya, kayak ngobrol Kayak biasa, chat, kayak ketemu langsung aja dianggapnya kayak gitu. Nah tiba-tiba karena kecepatan lu membalas tadi, akhirnya bentuk suratnya udah nggak kayak formal, betulan kayak orang ngobrol, Oke, chattingan ya. kayak chat. Nah dulu tuh belum ada istilah chatting ya. Nah ketika itu pasti jadi seperti ngobrol, akhirnya lu ngomong pendek-pendek, mulai muncul yang namanya, ini dia marah ya. Oke, itu emosional itu akhirnya Contoh, ada misalnya gara-gara gini. teks ya Kang. Ini udah makan, maksudnya tanda tanya, anjing marah Akhirnya muncullah sebuah cara untuk menampilkan emosi pada sebuah teks Emoticon. yang disebut emoticon, Nah, oke. yaitu dari kependekan dari emotion Emoji. icon. Oke. Jadi emotion icon tujuannya apa? Maksudnya tapi tandanya agak kayak sebel apa dia Iya, kayak mengutarakan perasaan kita, ada teks tapi kayak ada gambarnya kayak ini ada marah nih, ini ada lagi wing lucu-lucunya gitu, nih, lagi gitu. apa gitu. Oke. Akhirnya muncul aplikasi khusus untuk chatting namanya IRC. Gue lupa I-nya itu apa, relation C-nya chat mungkin ya. Nah kemudian muncul ICQ. ICQ itu dari I seek you, saya mencari kamu, tapi disingkat menjadi I, C sama Q. Oke. Oke. Sama dulu itu belum pakai nama, tapi pakai nomor. Nomornya itu kayak Nomor kode, nomor telepon. Oh, Itu berapa digit Kang kayak nomor 5 telepon? ya kalau nggak salah 4 atau 5 lah, kayak nomor cantik gitu. Lah, terus kalau nomor misalkan gak ada namanya nanti kirim salah orang gitu? Ketika Ada saya kasih- save, Hah? saya kasih nama alias. Oh kalau udah di Jadi save. saya oh. namain. Oh, jadi kayak kalau kita Kayak nomor telepon. Telepon kan nggak ada ya. Nah itu akhirnya. Nah jangan salah,
hashtag tagar. Mm-mm. Nah itu muncul di eranya IRC tadi sama ICQ. Hashtag. Oke. Hashtag. Untuk apa? Supaya topik apa nanti tinggal dicari tuh. Oh topik ini Iya. hashtagnya ini. Kalau misalkan kita bahas sesuatu dengan topik tertentu, kita kasih hashtag itu, nanti kok Kita mau cari. iya apapun yang membahas tentang itu Tadi dia kayak hashtag. di cloudnya di kolomnya gitu. Kemudian ya, itu Kang, ya? add kalau di Twitter. Mm-mm. Nah itu juga munculnya dari zaman itu. Itu tuh kalau mention ya? mention ya Kang ya. Enggak, nama juga tuh akun tuh ada itunya, add apa Iya, gitu. iya. Iya. Oh, oke oke. Gitu. Oh, Nah dari itu, situ ya? Baru tahu. nah balik lagi, bayangin generasi itu dan di generasi gua, kami tuh mengalami yang namanya masalah emosi aja harus dibikin ikon. Oke. Bayang nggak lo? Jadi bahwa yang namanya conversation lewat teks itu memang bisa ambigu. Iya, misperception Jangan ataupun Anda jadi baca aja. iya orang tuh salah ngambil keputusan gara-gara teks tuh banyak kayak gitu. Banyak. lah. Heeh. Jadi sampai diajarin lu kalau pertama pakai baru kenal lu harus sapa dengan ASL PLS. Itu apa Kang? Apa tuh Kang? ASL age, sex, Eh. language. Oke. L-nya location, sorry. Age-nya berapa, umur berapa? Sex-nya, nah itu gue jawabnya dengan angka lahir apa umur gua slash gender gua slash location gua Jakarta. Oke. PLS tuh please. Oh, oh disingkat-singkat gitu ya Kang? Iya. Maksudnya sudah disingkat. Sampai ada kamus ya, singkatan-singkatan dalam ini. Wah. Kayak CMIIW. Correct me if I'm wrong. Oh iya. Aku udah sering denger, tapi aku nggak pernah pakai itu. L mau. LMAO. LOL. LL. BRB. Coba lihat anak sekarang. Apa mereka ikutin kamus itu? Enggak, mereka bikin sendiri. Bikin istilah dan Ayo, kata-kata aku. sendiri yang kita bahkan tuh nggak tahu ini artinya Ayo. apa. Iya sih, Gimana Kang. coba? Iya itu bikin repot sih Kang. Bukan cuman singkatan, bikin istilah sendiri. Sigma, skibidi. Aduh. Itu lebih ke gen alpha sih. Iya sih. Oh kalau iya, mereka relate-nya tapi karena maksudnya istilah-istilah yang baru bergeser. kayak gitu. Ah. Iya. Nah sekarang dengan cara komunikasi seperti itu, generasi ini harus ketemu. Di zaman yang sama gitu loh. Iya. Terus differentnya udah pasti beda gitu. Gua, kalau kena friksi ya pastilah. Betul. Kuncinya menurut gua, ya duduk bareng kita sepakat ya. Ini kita beda generasi nih. Kita udah tahu kita punya lu tahu masing-masing tuh kayak beda. gini gitu. Ah itulah menurut gua kita bikin kesepakatan aturan main aja. Menurut lu kita mending ngobrol di mana nih, di WA, Telegram, atau ketemu Line, langsung atau itu gimana aja udah gitu. beda. Ayo, kenapa kamu gak punya Facebook? Tuh. Karena kebanyakan yang pakai bapak ibu-ibu. Ya relate-nya di zaman atau Gitu. generasinya umur-umur bapak ibu kita sih. Mereka tuh gak mau dimonitor oleh orang tua dan gurunya, yang mana adalah pemakai Facebook semua. Iya kan? Benar-benar. Begitu semua ngomong ke Kenapa gua. ngindarin apa bedanya sosmed, Twitter, Instagram dan yang lainnya? Kalau kamu ngindarin Facebook? Ya kan bisa di blok lah, bisa di Karena ini. ngerasa kalau Facebook, pertama Facebook itu zamannya waktu itu generasiku masih baru pakai Facebook tuh lagi alay-alaynya. Itu pasti males ya. Lagi males banget kalau nggak- dilihat lagi. Iya, nah itu tadi tuh. Yang gue bilang gak perlu izin itu, apa yang perlu izin. Terus kedua ya emang identik sama orang-orang yang udah Tua. tua. Betul sekali tuh. Itu kan memang diciptakan kan untuk reuni alumni. Iya sih, benar-benar. Bukan untuk generasi muda. Awalnya kan lo emang iya. Nah kemudian mereka mencoba nge-grab anak-anak baru yaitu anak-anak muda, Gen Z. Mereka lupa. Mereka nggak akan mau lah satu platform dengan orang tua dan gurunya. Sejak itu gagal. Oke, betul. Dari situ aja, apapun yang kita dari sosmed aja kita itu udah ngerasa kalau misalkan ini mau dibawa ke pekerjaan aja udah Ya, susah. itu gitu tadi loh. ya. Apa yang kita lakukan di online aja udah beda. Terus kita mau ketemu sama orang itu orang gimana? Orang tua Iya. kita, teman kita atau bos kita. Mereka aja bisa punya komunikasi yang berbeda-beda loh di kondisi mereka yang gimana gitu kan. Ya itu tadi makanya akhirnya kembali ya ke topik tadi tentang bagaimana anak sekarang itu kerja, lapangan pekerjaan, tempat kerja. Memang menurut gua idealnya duduk bareng
dan diobrolin. Oke. Ini baiknya gimana? Oke. Guys, ini asal lo tahu di kantor kita ini 60% generasi lo nih. Oke, gue bukannya ini ya. Kita cari jalan tengah lah. Oke. Supaya gue nggak miskomunikasi sama kalian, menurut kalian gimana baiknya gitu. Nah itu buat gue mendingan diomongin. Karena, nah ini pengalaman juga nih gue. Oke. Kenapa gue nggak mau menutup diri atau gue tidak mau anti dengan generasi yang baru ini. Mau Gen Z kayak mau Alpha, gue tetap mencoba bisa adaptasi dengan mereka. Masalahnya suka tidak suka yang namanya ide-ide baru itu datang dari mereka. Benar. Karena mereka adalah generasi yang bagaimanapun paling ngikutin perkembangan, paling adaptif sama semua hal-hal baru dan nyobain semua. Iya. Mereka tuh entah nggak cuma masalah punya banyak waktu, mereka tuh kayak ada slot di otaknya. Ini untuk TikTok, ini untuk ini. Itu tuh bisa gitu kayak terbagi rata gitu kayak. Iya. Kayak Gua mau pusing gitu. apapun dilihat tuh terus disimpan di otak mereka tuh Gue berapa kali tuh bisa gitu. katakanlah ya, gue lagi main AI. Oke, gimana tuh Kang? Oh ini ada nih gini, wah Kang harus cobain ini anjir kata gue. Kayak dikasih rekomendasi yang kita belum pernah tahu ya Kang ya. Ada Kang itu bisa ini, lu dapet dari mana? Dari TikTok ada begini, ada ini. Dari Telegram ada caranya begini. Buset gue bilang. Karena buat mereka curiosity dan petualangan mereka itu masih ada waktu. Oke. Berbeda kalau misalkan kayak apa? Kayak misalkan guanya itu udah nggak mungkin ada waktu ya. Hal lain, anak-anak nadi itu suka tidak suka, mereka akan, gue bilangnya gini, mereka tuh lagi menikmati yang namanya exercise, coba-coba, di mana bisa jadi ada kesandung, ada kepleset, atau ada kejungkal bahwa terjerumus. Oke. Di saat itulah mereka butuh sebetulnya, tanda kutip ya, Oke. pandangan lain dari seorang yang punya jam terbang lain. Oh. Yaitu orang-orang kayak gue. Iya. Jadi antara senior dan junior ini menurut gua momen yang bagus ketika kalian bisa collab harusnya. Bener. Harusnya bisa kerja kelompok gitu loh. Betul, kayak melengkapi barengan. satu sama lain aja gitu. Yang tua ini, ya tua lagi. Yang senior ini Iya, nggak mungkin lah bisa secepat yang muda. Betul. Punya ide-ide yang nggak mungkin. Udahlah Iya, harus iya, ngaku iya. itu. Iya. Sementara yang muda ini akuilah bahwa kalian tuh udah nggak punya jam terbang. Betul. Bahwa ini pernah ada perubahan, pernah ada ini, pernah ada ini. Ya lu kan nggak mungkin reinventing the wheel. Ngerti gak? Jadi bahwa gue harus ngalamin sendiri baru percaya. Iya. Ya boleh sih, cuma gue habis waktu. Betul. Di momen di masa yang berbeda udah pasti adaptasinya nggak bisa Betul. disamain kan. Nah gitu. itu makanya kalau kalian perhatiin, gue kenapa sih harus bermain sama Doro Kakung? Kenapa Karena gitu? itu. Gue ngambil banyak belajar Iya. dan pengalaman. Oke. Bagi gue Doro Kakung itu ya sosok yang udah senior, udah jam terbang ya, paham media. Gue bukannya nggak paham media, tapi pasti ada yang berbeda lah yang zaman dia, zaman masih deadline, masih cetak pencetak gitu. Iya. Dari apa yang nggak kita tahu Majalah, gitu aja. kertas, iya kan beda. Beda. Tapi kita dapat wisdom lain dari situ. Nah, sementara gue butuh anak muda. Kenapa? Dan mereka yang lebih gesit. Oke. Benar-benar. Iya, kita yang mikir, mereka yang lakuin itu juga oke sih. Dan mereka senang-senang aja kok, seru-seru aja. Jadi kayak ter-challenge kan. Jadi ada kayak. Nah, semua ini dijembatani dengan komunikasi. Kalau apa-apa dipecat. Kalau kalian bikin mencari lapangan pekerjaan, batas umurnya aja udah Gen Z. Betul. Terus mau ngikutin cara lu. Ya buat gue mah ya susah nemunya. Iya, jadi aku ngerasa kalau misalkan Gen Z disalahin atau ada beberapa Betul. orang yang ngerasa kayak Gen Z kok gini, aku kayak nggak setuju gitu loh. Iya Karena sampai dibilang Gen Z nggak bisa kerja. Iya, Itu kan sepihak ya, maksud gue ini. Walaupun sebetulnya ini harus terima juga ya. Iya. Ada yang attitude-nya hancur juga. Ada, bener-bener. Nah, cuman kalau misalkan semua dipukul rata itu nggak mungkin. Betul. Kita kerjanya aja udah beda. Betul. Bos kita umur berapa dan kegiatannya nanti mau ngapain itu udah berbeda Iya. gitu loh. Bahwa sebetulnya ada yang katakanlah nyeleneh apa nggak mau dibilangin, ada, pasti ada lah. Pasti ada. Di zaman gue juga ada. Ya di semua zaman pasti ada lah. Nah tinggal kalau buat gue gini, daripada kita meributkan hal yang lebih kayak friksi dan tidak produktif. Betul. Kenapa gak kita cari jalan yang tengah ini, sebenarnya masalahnya di mana sih? Oh ternyata cuma gara-gara ada gap aja, gap komunikasi, gap kebiasaan gitu. Ya sudah,
Kita cari jalan aja gimana nih biar ininya gitu aja sih kalau menurut gue. Iya benar. Kalau misalkan kita juga mau nyalahin zaman, nyalahin kebiasaan kita mau sampai kapan? Kita kan per 10 tahun atau per berapa puluh tahun nanti itu generasinya itu udah beda. Sedangkan kalau kalian masih hidup, kalian kan akan bergabung dengan anak-anak ini atau senior-senior ini kayak gitu loh. Mau nggak mau kalian kan di kolam yang sama ya. Ya udah Betul. renang bareng aja, saling nolong aja ya gitu loh. Nah itu juga kenapa tadi di awal gue bilang ini kantor umum atau kreatif. Di kreatif itu lebih chaos. Di chaosnya itu di kitanya sebagai karyawan atau di senior yang sebagai bos kita? Ya senior lah. Oh di seniornya. Karena kan balik lagi anak Gen Z yang senang kreatif itu bener-bener terserah gua. Bener-bener mereka ngerasa kalau Bener-bener misalkan Bodoh amat. independen gitu gak sih kan? Ya, gue mau begini. Aku udah pasti paling bener kok. Ini tuh udah. Enggak tapi Aku pikirin seni itu loh begini-begini. Terserah lu. Pokoknya gue maunya begini. Seni itu harus ada kayak bisa begitu. Oke. Kalau misalkan kayak gitu udah pasti yang tadi diomongkan kamu tuh kalau kita itu harus negosiasi itu bisa dibilang aturan juga gak sih Kang? Masuknya? Gue lebih kesepakatan lah. Kesepakatan aja. Itu secara dari Kang Motulnya pribadi. Oh kalau untuk tadi. Kalau untuk kasus tadi sih biasanya kalau gue pertama gini. Kalau gue mau jujur. Zaman gue dulu awal-awal juga gue begitu. Rebel sebetulnya. Oke. Kan di bidang kreatif atau seni itu kan dari awal juga lu udah rebel sebetulnya. Iya sih, dari masuk sebelum kita tahu dunia kayak gitu tuh juga Kalau kayak gini. kalau mau ngaku lu inget kita lu SMP SMA nggak mungkin lu nggak rebel. Iya sih nggak mungkin nggak Badung gitu nggak mungkin. Cuman itu rebel dalam aturan paling inilah. Oke. Buku pelajaran gue tuh nggak pernah kosong di halaman belakang itu pasti ada gambarnya. Ada coret-coret. Ada nggak mungkin nggak. Tulisan Nggak gitu. mungkin nggak. Oke. Gimana mau apa? Aduh, gue tuh nggak suka disuruh potong rambut. Gue nggak suka gondrong. Iya. Gue nggak pernah gondrong. Iya, bener, tapi bener. gue juga nggak mau diatur-atur rambut tadi. Iya. Seragam apa? Buat gue tuh seragam tuh nggak make sense gitu. Apa sih ya kan? Iya sih. Bedanya mungkin kalian lebih nahan diri. Zaman gue nggak bisa, Win. Gue tuh, cuman gue jadi orang asing saat itu. Aku pernah sekali tapi juga dibilang aneh sih Kang. Aneh. Pernah sekali kayak Aneh, gue kayak yang nggak suka potong rambut Sampai tapi gua tuh gini. dipotong gitu. Terus aku biarin sampai setahun. gue tuh sampai dulu tuh gini. Kayaknya gue ada yang salah deh gue ini. Asli. Gue Tapi kayak itu nggak ada orang yang ngingetin kan maksudnya kayak gue ada mau nggak jadi- ngomong. Kan gue nggak ngomong sangka orang gila gue. Gue nggak ngomong. Gue diem aja. Cuman gue ngerasa gue tuh adalah orang yang aneh di antara satu kelas satu sekolah itu gue aneh. itu udah ngerasa di situ. Udah dari SMP SMA gue kayak Perilaku kebiasaan dan cara berpikirnya itu udah pasti. udah. Tapi gue ngalah. Oke. Karena waktu itu gue mikir aja, ya begini kali sekolah ya gitu. Ya memang, ya udah jalanin aja. Tiba-tiba masuk seni rupa Oke. desain, masuk, ketemulah satu kelas itu kan. Iya kayak lingkungan anak seni gitu. Itu gue kayak oh shit ternyata gue Ini nih ketemu dunia gue. iya. Ya orang-orang yang kayak aku tuh ya orang-orang yang di sini. Gue cari. Gue kayak gini, hah? Jadi ternyata orang yang seperti gue tuh kayak dikumpulin saat itu. Iya selama ini tuh Bedanya orang dari kepisah sini. aja gitu. Jadi kita, ternyata pertanyaan selanjutnya adalah, ini adalah sekumpulan orang-orang aneh atau memang sebenarnya ada yang kayak begini gitu. Nah, gue mulai kayak gitu tuh meyakini emang ada bahwa ternyata emang ada. Itu ketika gue ngeliat senior gue. Oh ternyata emang mungkin akhirnya mulai ada kuliahnya menjelaskan semua gitu. Oh alah ternyata yang bener teh kita. Bahwa sistem belajar tuh gak gitu harusnya gitu lah. Oh ya akhirnya kita punya beberapa yang kita anggap solusi tapi emang dari perspektif kita gitu. Karena Ya, lu kita kebayang punya aja? lingkungan sendiri ya kan ya. Di gue tingkat 1 tuh. Ketemu dari mana? Dari Tasik. Dari mana? Dari Garut. Tebak-tebakan. Lu pasti dulu tim mading ya? Ah iya. Sama semua. Jadi kayak anjir sama ya. Yang kerja-kerjaan kalau ada ngechat udah pasti mereka gitu. Bayangin ya, gue dari SD. Ini agak anomali. Gue dari SD itu gue sampai ngumpulin uang. Lalu ke toko kaset beli kaset kumpulan soundtrack James Bond. Oh. Apa coba? Iya anak-anak Absurd lain nggak lo? pasti gak kepikiran kayak gitu kan. Yang mana ketika lu dengerin itu lagu itu kan
tahu lagu tahun 40, tahun 50. Iya. Lagu apa gitu. Bener. Tapi Nggak menurut ada di gue tuh zaman kayaknya kita. keren. Dan gue tuh aneh SMP. Ngapain begini lu dengerin? Frank Sinatra. Jadi di zaman itu bukan gue lahir di zaman itu, tapi di zaman itu tuh gue dengerin lagu-lagu tahun segitu yang buat gue anjing ini keren banget ya. James Bond. James Bond mah bukan di zaman gue itu kayaknya masih Roger Moore ya. Tapi gue udah nonton yang Sean Connery. Nah itu ketika gue masuk ke seni rupa, sama semua. Gue kayak anjing, gue kayak, hah lu juga? Wah ternyata nontonnya sama, senengin. Gue langsung yang, wah ini gila. Iya. Nah itu bayangkan ketika di dunia pekerjaan, orang yang tadi kumpul tadi ini itu harus nyebar, ketemu lagi dengan orang-orang kebanyakan. Pertanyaannya, dia akan kembali asing, dianggap gila lagi atau dianggap beda lagi oleh teman kantornya atau gimana? Sementara anak sekarang udah terserah dia. Nah udah tuh, terserah gue. Gak suka ya udah gue keluar aja. Iya cabut kalau misalkan gak ada Gue bikinnya sama teman-teman passion gua, bisa gitu. begitu. Ya gitu mereka cabut gitu. Cabut asli, Kayak ke kantor, ya udah kalau nggak ada kerjaan gue cabut. cabut aja. Oke. Nah itu susah dan ya terus harus bagaimana? Gue tidak tahu cara, tapi menurut gue mending diobrolin. Oke. Karena bagaimanapun gue sih yakin ya mereka nggak punya tendensi buruk kok sebetulnya. Iya sebenarnya juga. Sama kebalikannya, bosnya pun sebenarnya tidak ada tendensi buruk. Betul, Gak mungkin betul. lah, mau ya kan. Tinggal cari jalan tengah aja sih. Iya, aku juga berpikiran kayak gitu. Semoga tidak ada orang yang Jadi Gen Z itu bukan nggak bisa kerja. Iya, karena situasinya yang berubah aja. betul. Oke, aku cukup apa ya Kang ya? Karena emang di sosmed tuh rame banget Kang. Gen Z nggak bisa kerja, Gen Z tuh ini, Gen Z. Iya, kalau gue ngeliat gini deh. Kita itu baru lepas dari pandemi itu dari 2020 ya. Iya, dari 5 tahun. 2021 lah ya. paling kita Iya, setelah mulai 2021. offline lagi tuh 2021. Berarti 2022 sekitar 3, 4, 5 tahun lah kita kan ya. Itu kan hal yang baru. Iya. Saran gue tunggu 10 tahun kita lihat segimana perubahannya. Oke. Gue yakin akan muncul tuh adaptasi baru, kebiasaan baru, perilaku baru, termasuk suasana kantor yang baru. Gue sih yakin begitu ya. Oke. Apalagi di saat para Gen Z tadi jadi senior. akan senior, nah dia akan menemukan format sendiri, ketemu dengan generasi Alpha tadi, udah tuh kita lihat aja. Di situ akan kerasa bahwa iya ya, bahwa zaman tuh berubah. Bedanya ini mah lebih cepat. Bayangin loh, antar sisipan generasi itu bisa depet-depetan. Dulu kan jauh-jauh. Iya benar. Wow, jauh baru gitu kan. Iya dan pencapaian karyawan ataupun orang-orang sekarang tuh nggak harus dicapai umur 30 baru dapat segalanya gitu. Iya. Umur 20 udah dapat semuanya juga banyak. Tren pensiun Tren pensiun tuh yang kan bergeser. oh iya dulu tuh pensiun tuh umur 50-an gitu ya. Kang, ya? Jadi sekarang 30-an tuh pensiun udah itu mikirin. secara umur makin cepat untuk yang generasi gua dan ke atas ya. Sementara di anak-anak muda itu lagi mengejar yang namanya pensiun dini. Ya. Lu pernah dengar ada istilah FIRE? Fire. FIRE. Apa tuh, Kang? Belum, apa tuh Kang? FIRE, Financial Independent Retired Early. Ya kalau kepanjangannya pernah dengar. Kalau Itu disingkat Gen Z tadi itu. nggak tahu. Oh, oke. Karena waktu pas pandemi mereka mengalami yang namanya mereka bisa bekerja di rumah di mana aja dapat uang dan ketika dikumpulin ini mah gue bisa pensiun dini nih. Karena setelah uang dari gaji, dari project, dari dia apapun dikumpulin lalu mereka main saham, main kripto apapun lah itu dan mereka itu biasa aja dengan saham dengan kripto. Oke. Karena prosesnya juga tidak sesulit zaman dulu. Ketika mereka punya dapat uang, dia nabung bukan sekedar nabung, dipakai buat di sana. Dapat gede. Dia kayaknya mah gue udah bisa pensiun nih. Nah, mulai tuh kepikir tuh. Mau tinggal di mana aja, tinggal di daerah aja, duitnya udah ada. Iya, betul. Makanya sebutnya financial independent retire early. Mereka udah kaya sebelum di umur 40 itu Udah gokil. keren. Iya. Benar. Oke. Ya begitulah kira-kira. Oke, Kang. Aduh. Gimana Windy? Mantap nih. Semoga nyambung dan Gen Z. iyalah. Iya, aku ngerasa kalau semisalkan komunikasi tadi itu penting.
Terus negosiasi nggak harus diatur atau Saling dikekang dengan paham. ketat itu nggak Saling paham. saling paham itu Betul. juga penting. Teknologi itu berkembang loh. Betul. Terus memahami satu sama lain karena faktornya itu berbeda-beda itu juga penting. Ya. Nggak harus Ya. nggak saling ngejudge ataupun saling ngasih kayak harus gini-gini kayak gitu. Nggak bisa Ya. juga maksain yang Ya, maunya betul. begini, yang Nah. maunya begini nggak bisa juga. Iya Ya. betul. Dan sampai kapanpun hal yang bisa dibilang different ini itu akan ada terus ya gitu. Betul, pasti. Iya, oke. Oke, thank you. Oke, kawin gitulah. Thank you Thank you, kamu Bang. tuh. Ya. Ini juga udah Nanti kita ditemenin. ngobrol bertiga kita lebih seru ternyata ya. Oke. Jadi gitu teman-teman. Kita mau pamit dulu. Apapun yang udah kita bahas di channel ini. Misalkan ada pertanyaan atau ada sesuatu hal yang kalian mau kayak apa ya istilahnya? Ide boleh. Ada mau ide ataupun ngasih rekomendasi silahkan di kolom komen aja. Oke, kita pamit dulu guys. Jangan lupa subscribe.